dari soal nomor 1, yaitu partikel massa M bergerak dengan momentum magnitudo P. Yang ditanyakan, A. Tunjukkan bahwa energi kinetik partikel adalah EK sama dengan P kuadrat dibagi 2M. Rumus dari energi kinetik itu sendiri yaitu massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat dibagi 2. Sehingga massa, kecepatan dapat diturunkan dengan rumus momentum di mana P sama dengan massa dikali kecepatan. Sehingga kecepatan menjadi massa momentum dibagi massa kuadrat dibagi 2. Sehingga massa dikali momentum kuadrat dibagi massa kuadrat. Untuk massa yang sama dapat kita bagi, sehingga momentum kuadrat dibagi massa dibagi 2 sama dengan momentum kuadrat dibagi 2 dikali massa, sehingga energi kinetiknya dapat dibuktikan sama dengan ini. Untuk yang B, yaitu ekspresikan besarnya momentum partikel dalam hal energi dan massa kinetiknya. Nah, di sini rumus dari energi kinetik itu sendiri yaitu massa dikali dengan kecepatan kuadrat dibagi 2, di mana kecepatan yaitu 2 dikali energi kinetik dibagi dengan massa. Sedangkan rumus momentum itu sendiri yaitu massa dikalikan dengan kecepatan. Sehingga dapat dimasukkan kecepatan di atas yaitu massa dikali akar 2K dibagi dengan massa. Untuk massa ini sendiri dapat dimasukkan dalam persamaan akar, yaitu akar massa kuadrat dikalikan dengan 2K dibagi dengan massa. Karena memiliki massa yang sama dapat dibagi, sehingga dapat didapatkan 2 dikali kinetik dikali dengan massa. Dari soal nomor 15, yaitu glider bermassa M bebas untuk meluncur di sepanjang jalur udara horizontal. Itu didorong terhadap peluncur sebagai konstanta pegas cahaya K yang dikonversi oleh jarak X atau pertambahan panjang. Glider dilepaskan dari istirahat. Nah, yang A itu tunjukkan bahwa glider mencapai kecepatan V sama dengan X K per M akar setengah. Massa peluncur adalah konstanta pegas adalah X dan perpindahan di pegas adalah X sama dengan M K kali X. Energi potensial elastis adalah energi yang disimpan dalam bahan elastis ketika mereka diregangkan. Yang B, tunjukkan bahwa besarnya impuls yang diberikan pada glider diberikan oleh ekspresi I sama dengan X kali K kali M akar setengah. Untuk menunjukkan besarnya impuls yang diberikan kepada glider adalah X km akar setengah. Yang C, apakah lebih banyak pekerjaan yang dilakukan pada glider dengan massa besar atau kecil? Nah, massa besar, massa kecil yang dilakukan adalah sama pada masing-masing glider tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas soal nomor 22, yaitu sebuah mobil dengan massa 1200 kg yang awalnya melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon dalam arah timur menabrak bagian truk 9.000 kg yang bergerak ke arah yang sama pada 20 meter per sekon. Tentukan A. Kecepatan mobil tepat setelah tabrakan. Yang B. Apa perubahan energi mekanik dari sistem mobil truk ditabrakan. Yang C. Akun untuk perubahan energi mekanik ini. Pertama, kita akan membahas kecepatan mobil tepat setelah tabrakan. Diketahui massa mobil atau di sini kita sebut dengan M1 yaitu 1200 kg. Kecepatan awal mobil atau FCI sama dengan 25 meter per sekon. Massa truk atau M2 yaitu 9000 kg. Kecepatan awal truk atau FTI 20 meter per sekon.
setelah tabrakan kecepatan mobil atau FCF 18 meter per sekon. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan konservasi momentum sistem mobil truk. Dengan persamaannya, M1 dikali FCI ditambah M2 dikali FTI sama dengan M1 dikali FCF ditambah M2 dikali FTF. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang tadi. 1200 dikali 25 ditambah 9000 dikali 20 sama dengan 1200 dikali 18 ditambah 9000 dikali FTF. Nah, FTF ini adalah kecepatan mobil tepat setelah tabrakan. Nah, yang kita cari itu kan kecepatan mobil setelah tabrakan, maka FTF-nya ini kita pindahkan karena FTF yang kita cari. Nah, maka FTF sama dengan 1200 dikali 25 ditambah 9000 dikali 20 dikurang 1200 dikali 18 dibagi 9000. Nah, hasil penjumlahannya itu 188,400 dibagi 9000, hasilnya 20,933 meter per sekon. Kita akan membahas apa perubahan energi mekanik dari sistem mobil truk ditabrakan. Perubahan energi mekanik dihitung melalui energi kinetik berubah karena tidak ada perubahan energi potensial. Maka persamaannya itu KE sama dengan KE awal dikurang KE akhir. Setengah M1 dikali FCF pangkat 2 ditambah setengah M2 dikali FTF pangkat 2 dikurang setengah M1 dikali MCI pangkat 2 ditambah setengah M2 dikali FTI pangkat 2. Maka KE sama dengan setengah dikali 1200 kg dikali 18 meter per sekon pangkat 2 ditambah setengah dikali 9000 kg dikali 20,933 meter per sekon pangkat 2 dikurang setengah dikali 1200 kg dikali 25 meter per sekon ditambah setengah dikali 9000 kg dikali 20 meter per sekon. Ini tinggal kita sederhanakan aja. 1200 dibagi 2 600, 9000 dibagi 2 4500. Nah, ini juga sama disederhanakan, bisa dibagi. Maka ini kita hitung dan hasilnya itu KE sama dengan 104,998 dikurang 105,000. Maka hasilnya itu min 0,002. Yang ketiga itu kan akun untuk perubahan energi mekanik. Sebagian besar energi diubah menjadi energi internal dengan sebagian dibawa pergi dengan suara. Nomor 40. Proton bergerak dengan kecepatan V sama dengan I, bertabrakan secara elastis dengan proton lain yang awalnya diam. Dengan asumsi kedua proton memiliki kecepatan yang sama setelah tabrakan. Temukan A. Kecepatan masing-masing proton sudah tabrakan. B. Arah vektor kecepatan setelah tabrakan. Jawabannya adalah kecepatan masing-masing proton sudah tabrakan. Kecepatan awal benda setelah tabrakan berbanding terbalik dengan kecepatan awal benda. Dan kecepatan benda kedua setelah tabrakan berbanding terbalik dengan kecepatan awal benda kedua. Kemudian, jawaban yang B adalah arah vektor kecepatan setelah tabrakan. Lihat gambar yang pertama yang A. Itu adalah masa di mana sebelum tumpukan. Jadi, masa satu dan masa kedua itu saling mendekati. Kemudian, saat tumpukan, masa pertama dan masa kedua itu saling menyentuh dan bertabrakan. Kemudian yang terakhir itu adalah setelah tumpukan. Nah, ini yang ditanyakan di poin B tadi, yaitu arah vektornya kemana. Arah vektornya masa pertama dan masa kedua itu saling menjauhi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 50, yaitu molekul air terdiri dari atom oksigen dengan 2 hidrogen atom terikat padanya. Sudut antara dua ikatan adalah 106 derajat. Jika obligasi adalah 0,100 nm panjangnya, di mana pusat masanya. Di sini sudah diketahui gambarnya. Dari soal tersebut sudah diketahui X sama dengan 0,06 nm, Y 0,08 nm, R1
sama dengan X dikali L ditambah Y J. R2 adalah 0,06 L dikurang 0,08 J. R3 sama dengan 0. MH 1,008 ohm KB. MO 15,99 ohm KB. Yang ditanya adalah pusat masanya. Jawab, R km adalah pusat massa sama dengan sigma MI dikali RI dibagi sigma MI sama dengan MI dikali R sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 ditambah M3 dikali R3 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. 1,008 dikali 0,06 L ditambah 0,08 J ditambah 0,06 L dikurang 0,08. Karena di sini sudah 0,08 J dan di sini ada 0 dikurang 0,08 J, maka yang 0,08 dengan 0,08 kita coret karena di sini yang ini dikurang 0,08 dibagi 0 dibagi 2 dikali 1,008 ditambah 15,999. Hasilnya adalah 1,008 dikali 0,12. 0,12 ini adalah hasil tambah dari 0,06 ditambah dengan 0,06 L. Di sini dibagi 18,015 ini adalah hasil dari 2 dikali 1,008 ditambah 15,999. Di sini mendapatkan hasil yaitu 1,008 dikali 0,12. 0,12 ini adalah hasil tambah dari 0,06 ditambah 0,06 L dibagi 18,015 dan mendapatkan hasil yaitu 6,71 dikali 10 pangkat 3 L N M. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 52. Diketahuinya sebuah sistem dua partikel dalam bidang XY dengan partikel pertama masanya yaitu 2 kg diletakkan pada R1 sama dengan 1I plus 2J meter dan mempunyai kecepatan sebesar V1 sama dengan 3I plus 0,5J meter per sekon. Dan untuk partikel kedua mempunyai massa 2 yaitu 3 kg dan diletakkan pada R2 sama dengan min 4I min 3J meter dan mempunyai kecepatan sebesar V2 3I min 2J meter per sekon. Dan untuk soal pertama yaitu gambarkan partikel tersebut pada kertas grafik lalu gambar vektor posisi partikel itu dan tunjukkan kecepatannya. Yang pertama kita menentukan grafik letak posisi. Dengan diketahuinya R2 sama dengan 1I plus 2J, maka 1 diletakkan pada koordinat titik X dan 2 di koordinat titik Y. Maka terbentuklah panah seperti ini dan ini bisa kita bilang ini merupakan panah dari R1. Dan untuk R2 yaitu min 4I min 3J, maka 4I diletakkan pada titik koordinat sumbu X dan 3I koordinat titik Y. Maka di sini kita bisa nulis yaitu R2. Inilah untuk grafik letak posisi. Dan yang untuk grafik kecepatannya yaitu diketahuinya 3I plus 0,5J. 3I berada di sumbu X. Maka diletakkan di sini dan 0,5 berada di titik sumbu Y. Maka ia di sini. Dan untuk V2 yaitu 3I min 2J, 3 merupakan titik sumbu X
di sini karena dia positif dan min 2 sama dengan di sini. Jadi ini bisa dibilang ini V1 dan ini V2. Dan inilah untuk menunjukkan grafik letak posisi, dan ini menunjukkan grafik kecepatan. Dan selanjutnya untuk yang B yaitu temukan posisi pusat massa pada sistem dan tanda itu pada grafik. Untuk rumus posisi pusat massa sendiri yaitu RPM atau letak pusat massa, yaitu massa pertama dikali letak kedua 1 yaitu R1 plus M2 dikali R2 yaitu letak kedua dibagi M1 plus M2. Oke, langsung saja masukkan angkanya, yaitu diketahui M1 sama dengan 2 dan R1 1I plus 2J ditambah dengan M2 yaitu 3 dan R2 yaitu min 1I min 3J dan 2 ditambah 3 adalah M1 dan M2. Mari kita hitung langsung saja, yaitu 2 dikali I1I sama dengan 2I plus 2 dikali 2J sama dengan plus 4J. Dan untuk 3 dikali min 4I maka menghasilkan min 12I. Dan untuk 3 dikali min 3J sama dengan min 9J. Dibagi dengan 5. Dan 2I dikurang 12I menghasilkan min 10I. Dan 4J dikurang 9J maka menghasilkan min 5J per 5. Untuk itu kita sederhanakan, yaitu 5 dikeluarkan dan ini menghasilkan min 2I plus min 1J per 5. Dan ini kita bisa coret dan kemudian hasilnya adalah min 2I min 1J. Maka inilah titik pusat atau posisi pusat massa pada sistem. Dan untuk peletakan titik pusat massa pada grafik, yaitu tadi kita sudah melihat hasilnya, yaitu min 2I min 1J. Min 2I menunjukkan titik koordinat pada sumbu X, yaitu min 2I, dan min 1J yaitu pada titik koordinat sumbu Y. Maka menghasilkan ini, dan bisa kita lihat panah warna biru ini, maka panah warna biru ini dinamakan dengan RPM atau jarak atau titik posisi pusat massa. Dan untuk soal yang nomor C, yaitu tentukan kecepatan pada pusat massa dan juga tunjukkan pada diagram. Jadi untuk rumus dari kecepatan pada pusat massa yaitu FPM atau pusat massa, yaitu massa 1 dikali V1 atau kecepatan pertama ditambah M2 dikali V2 atau kecepatan kedua dibagi dengan M1 plus M2. Oke, langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu diketahui dari awal M1 yaitu 2 dan V1 sama dengan 3I plus 0,5J ditambah massa kedua yaitu 3 dan V2 sama dengan 3I min 2J dibagi M1 plus M2 yaitu 2 ditambah 2. Oke, langsung saja kita hitung ya, yaitu 2 dikali 3I sama dengan 6I ditambah 2 dikali 0,5J maka menghasilkan 1J ditambah 3 dikali 3I yaitu 9I dan 3 dikali min 2J yaitu min 6J dibagi 5. Maka 6I ditambah 9I yaitu 15I ditambah 1J dikurang min 6J yaitu min 5J maka
menghasilkan 15I min 15J per 5. Ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu mengeluarkan 5 dan menghasilkan 3I min 1J per 5. Dan ini bisa dicoret, maka hasil akhirnya yaitu 3I min 1J. Ini merupakan kecepatan pusat massa. Dan untuk menunjukkan kecepatan tersebut pada diagram, yaitu menghasilkan 3I min 1J, akan berarti 3I yaitu di sumbu X, yaitu ini, dan min 1J di sumbu Y, dan ini, dan menghasilkan panas seperti ini, dengan menunjukkan bahwa di titik biru ini yaitu VPM, atau kecepatan di pusat massa. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu berapa total momentum linier pada sistem, yaitu momentum dengan rumus M1 kali V1, maka jika ditanyakan pada sistem, maka momentum pusat massa yaitu M1 dikali V1 plus M2 dikali V2. Oke, kita masukkan saja angkanya, yaitu 2 dikali 3I plus 0,5J plus 3 dikali 3I min 2J. Oke, langsung saja kita hitung. 2 dikali 3I sama dengan 6I, ditambah 2 dikali 0,5J yaitu 1J, ditambah 3 dikali 3I sama dengan 9I, dan 3 dikali min 2J sama dengan min 6J. Maka menghasilkan 6I ditambah 9I yaitu 15I, ditambah dengan 1J dikurang 6J yaitu min 5J, maka menghasilkan 15I min 5J. Inilah untuk momentum linier pada sistem. Saya di sini akan menjawab soal nomor 60, yaitu mesin roket. Model ini memiliki daya dorong rata-rata 5,26 Newton dan ini memiliki massa awal 25,5 gram yang termasuk massa bahan bakar dari 12,7 gram dan durasi pembakarannya adalah 1,90 sekon. Yang pertanyaannya yang A, berapa kecepatan rata-rata mesin knalpot? Yang B, ini mesin ditempatkan di tubuh roket dengan massa 53,5 gram. Berapakah kecepatan roket akhir? Nah, di sini saya akan menjawab yang B, yaitu FF sama dengan VE/ln dikali M1 per MF. M1 yaitu massa awal 25,5 ditambah 53,3 sama dengan 7,79 gram. MF yaitu 79 dikurang 12,7 sama dengan 66,3 gram. Nah, kecepatan akhir yaitu 787,4 ln dikali 79,66,3 sama dengan 137,47 meter per sekon. Di sini langsung saja saya akan menjawab yang A. Saya sudah menjawabnya, lalu saya akan menerangkannya, yaitu yang A sama dengan R sama dengan massa bahan bakar dibagi durasi pembakaran. Nah, diketahui di atas bahwa massa bahan bakar yaitu sebesar 12,7 gram dibagi 1,90 sekon sama dengan 6,69 gram per sekon. Nah, lalu diperkecil menjadi 6,668 kali 10 min 3 gram per sekon. Dan T yaitu rata-rata dorongan, yaitu Fe sama dengan T per R sama dengan 5,26 Newton per 66 kali 10 min 3 sama dengan 787,4 meter per sekon. Soal nomor 8 yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni seorang anak laki-laki
yang memiliki berat 65 kg dan saudara perempuannya dengan berat 40 kg. Keduanya mengenakan sepatu roda. Kemudian mereka saling berhadapan saat istirahat. Lalu gadis itu mendorong anak laki-laki itu dengan keras, sehingga mengirimnya mundur dengan kecepatan 2,9 meter per sekon ke arah barat. Pertanyaannya adalah dengan mengabaikan gaya geseknya. Yang A, jelaskan gerakan gadis itu selanjutnya. B, berapa banyak energi potensial dalam tubuh gadis yang diubah menjadi energi mekanik dari sistem anak laki-laki itu? C, apakah momentum sistem anak laki-laki dilestarikan dalam proses mendorong terpisah? Jika demikian, jelaskan bagaimana itu mungkin, mengingat ada kekuatan besar yang bertindak dan tidak ada gerak sebelumnya dan gerak sesudahnya. Jawaban untuk bagian yang A, kan gadis itu bergerak berlawanan dengan arah gerak anak laki-laki tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui hukum Newton 3 dan hukum kekekalan momentum, yakni momentum awal sama dengan momentum akhir. Dapat kita ketahui dari soal bahwa momentum awal itu sama dengan 0 karena berawal dari keadaan diam. Massa pertama atau massa dari anak laki-laki adalah 65 kg. Kecepatan pertama atau kecepatan laki-laki itu 2,9. Massa kedua atau massa dari anak gadis tersebut 40 kg, sedangkan yang ditanya adalah kecepatan kedua atau kecepatan dari anak gadis itu. Sehingga dapat dihasilkan bahwa kecepatan keduanya itu sama dengan min 4,7125 meter per sekon. Tanda negatif di sini menunjukkan arah gerak yang berlawanan, berarti si gadis bergerak ke timur dengan kecepatan 4,7125 meter per sekon. Berikut adalah jawaban untuk bagian B. Energi kinetik yang dipakai di sini adalah 0 karena berawal dari keadaan diam. Sehingga energi potensial yang dihasilkan adalah 444,15 joule. Jawaban untuk C, D, dan E yakni momentum anak laki-laki tersebut dilestarikan mengingat tidak adanya gesekan udara yang terjadi. Sehingga terlihat bahwa pada saat awal keadaan kedua sistem tidak memiliki momentum. Kemudian kedua sistem tersebut bergerak saling berlawanan yang kemudian menyebabkan momentum akhirnya juga 0.